Nah, maka zaman Nabi Musa alaihissalam ketika memukulkan tongkatnya ke laut menjadi 12, yang kemudian nanti Allah selamatkan Nabi Musa alaihissalam dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya, sampai kemudian mereka selamat. Mereka bisa ke tepi laut, bisa selamat. Adapun Fir'aun ketika hendak mengejar Nabi Musa dan bala tentaranya, Allah kembalikan laut itu seperti sedia kala. Sampai kemudian tentaranya Fir'aun meninggal dunia, semua tenggelam di laut, hanya Fir'aun yang kemudian nanti ditampakkan jasadnya dalam kondisi meninggal di permukaan laut. Bahkan sampai sekarang masih ada ya jasadnya Fir'aun itu, supaya kita tahu bahwa dulu ada orang namanya Fir'aun yang mengaku dirinya Tuhan. Ini loh buktinya sekarang sudah meninggal dan tidak bisa apa-apa. Supaya kita mengambil pelajaran dari situ. Hari di mana Nabi Musa alaihissalam diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun, itulah disebut dengan hari Asyura, tanggal 10 Muharram. Maka fasoma Musa syukron lillah. Maka setiap datang tanggal 10 Muharram, Nabi Musa alaihissalam itu berpuasa. Ini ya Bapak Ibu, syukurnya umat kaum muslimin terhadap nikmat yang besar yang Allah karuniakan kepadanya, itu selalu ditandai dengan digunakannya untuk berpuasa. Nabi Musa alaihissalam Allah selamatkan dari kejaran Fir'aun, bukti syukurnya dengan berpuasa. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lahirnya hari apa Bapak Ibu? Nabi Muhammad lahirnya hari apa? Hari Senin, bulan Rabiul Awal. Maka Nabi ketika ditanya, ya Nabi, ya Rasulullah, kenapa kok jenengan itu berpuasa di hari Senin? Nabi sampaikan, dzaka yauma wulidtu. Itu adalah hari di mana aku dilahirkan. Bentuk syukur terbesar itu adalah ternyata dengan berpuasa. Ya. Maka Nabi Musa alaihissalam membuktikan syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari Asyura tanggal 10 Muharram itu Nabi Musa berpuasa. Kemudian Nabi bersabda, ana aula bi Musa minhum. Saya lebih berhak dari Nabi Musa dibandingkan dengan mereka, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang ada di kota Madinah ini. Fasamahu wa amara bi siyamihi. Maka Nabi sedang berpuasa, Nabi berpuasa setiap datang tanggal 10 Muharram, dan Nabi perintahkan para sahabat untuk berpuasa juga. Nah, Bapak Ibu sedikit nih terkait dengan puasa Asyura ini, puasa 10 Muharram ini. Sebenarnya dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di kota Mekah itu sudah berpuasa. Yaitu puasa Asyura itu Nabi sudah berpuasa dulu ketika di kota Mekah. Okay. Hanya saja ketika di kota Mekah Nabi itu hanya berpuasa sendiri. Tidak memerintahkan kepada sahabat untuk juga berpuasa, tidak. Nabi hanya berpuasa sendiri. Nanti ketika di kota Madinah, ketika awal di kota Madinah, tahun pertama itu Nabi mendapati tadi orang Yahudi Nasrani berpuasa. Maka Nabi perintahkan, Nabi juga berpuasa, Nabi juga perintahkan. Maka pada waktu itu diwajibkan yang namanya puasa Asyura itu. Dulu ini awalnya. Puasa tanggal 10 Muharram itu dulu hukum asalnya wajib bagi kaum muslimin. Ya. Nanti di tahun kedua Hijriah ketika turun syariat puasa Ramadan, nanti bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah itu turun ayat tentang kewajiban puasa Ramadan, maka wajiblah berpuasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Akhirnya apa? Puasa Asyura yang hukum asalnya wajib itu menjadi pilihan. Mau puasa ya silakan, nggak puasa ya nggak masalah. Maka menjadi hukum sunnah, tidak sampai wajib karena nanti diganti dengan syariat puasa Ramadan. Nah, jamaah dirahmati Allah, itulah sebabnya sampai di umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai kita hari ini, maka setiap datangnya tanggal 10 Muharram ya menjadi hari di mana kita disunahkan untuk berpuasa. Namanya puasa Asyura. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan tentang keutamaan puasa Asyura. Nah, punten nggih, Bapak Ibu semua, adik-adik, semuanya berpuasa hari ini insyaallah. Insyaallah nggih. Ini yang Nabi sampaikan. Nabi pernah ditanya tentang puasa Asyura.
Nabi bersabda, yukaffiru as-sana al-madiyah. Puasa Asyura itu pahalanya bisa menghapus dosa setahun yang lalu. Berarti Muharram tahun ini sampai Muharram tahun yang lalu, maka selama itulah dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kalau nanti kita sudah menyelesaikan puasa Asyura itu. Bapak Ibu ngapunten, ada enggak di antara kita yang enggak punya dosa? Wonten Bapak Ibu yang enggak punya dosa sama sekali, bersih enggak punya dosa, ada? Enggak ada ya? Nabi SAW mengatakan ya, kullu ibni Adam khata'un. Setiap anak Adam itu pasti berdosa, pasti bersalah. Ya, artinya manusia dikatakan manusia karena sifat lupanya, sifat khilafnya, ya. Sehingga tentu banyak dosa. Maka cara kita untuk menghapus dosa dengan salah satunya dengan berpuasa Asyura. Ya, puasa tanggal 10 Muharram. Tentu zaman rahmat Allah yang dimaksud dengan menghapus dosa sini adalah dosa kecil. Menghapus dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala ya, ketika dia bertaubat, menjalankan cara taubat dan konsekuensi taubat. Adapun kalau dosa-dosa kecil, insya Allah hilang dengan berpuasa Muharram ini. Kira-kira dosa kecil itu kayak gimana sih contohnya Bapak Ibu? Dosa besar itu gimana contohnya? Kalau dosa besar itu dosa yang Allah Subhanahu wa taala sudah sebutkan ancaman hukumannya baik dunia maupun di akhirat. Itu dosa besar ya. Kalau dosa kecil umumnya tidak disebutkan, tapi itu adalah perbuatan dosa. Kalau ghibah itu dosa besar atau dosa kecil? Ghibah itu apa bahasa kita Bapak Ibu? Ngerasani, rasa itu dosa besar atau dosa kecil? Dosa besar atau dosa kecil? Nah ini ternyata nanti masuk dalam kategori dosa besar. Dosa besar ya. Maka perlu bertaubat untuk bisa terhindar dari dosa ghibah. Kalau kita dengan ghibah itu dengan ngerasani itu ya, sampai kok menyakiti hati orang lain, dari cara taubat kita adalah dengan minta maaf kepada orang tersebut. Nah, karena ini dosa besar. Kemudian zaman rahmati Allah, adapun puasa Asyura ini ada khilaf di kalangan para ulama tentang cara berpuasanya. Ya. Ada yang mengatakan puasa Asyura itu bisa dilakukan dengan 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama 3 hari, yaitu tanggal 9, tanggal 10, dan tanggal 11 Muharram. 9, 10, dan 11 Muharram. Sebagaimana Nabi pernah bersabda, sumu yauma Asyura, berpuasalah kalian pada hari Asyura. Wa khaliful yahud, dan selisihilah orang-orang Yahudi. Sumu yauman qablahu wa yauman ba'dahu, berpuasalah 1 hari sebelumnya dan 1 hari sesudahnya. Berarti Nabi perintahkan puasa tanggal 10-nya, kemudian 1 hari sebelumnya tanggal 9-nya, dan 1 hari sesudahnya tanggal 10, dan 11-nya. Hanya saja ya, sebagian para ulama mengatakan hadis ini dhaif, hadisnya lemah. Kemudian yang kedua yaitu dengan cara berpuasa 2 hari, tanggal 9 dan tanggal 10. Tadi tanggal 10-nya Nabi sudah perintahkan berpuasa. Adapun tanggal 9-nya yang disebut dengan puasa Tasu'a, dari kata tis'ah yang artinya 9, puasa Tasu'a, Nabi sampaikan dalam sebuah riwayat hadis, fa idza kana al-'am al-muqbil insyaallah sumna al-yaum at-tasi'. Apabila tahun depan Allah masih karuniakan kepada kita masih bisa bertemu dengan bulan Muharram, kita insya Allah akan berpuasa tanggal 9-nya. Belum sampai Muharram tahun depan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah wafat. Maka ini menjadi dasar ya bahwa puasa Asyura itu dilakukan 2 hari, yaitu tanggal 9 dan tanggal 10. Ya. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah hanya tanggal 10-nya saja. Hanya tanggal 10-nya saja, itu puasa Asyura.
Wallahu a'lam, ya ini cara berpuasa. Adapun yang tingkatan pertama yang tiga hari itu sebagian para ulama mendhaifkan karena hadisnya lemah. Maka setidaknya di kitab-kitab fikih itu hanya disebutkan dua, yaitu 2 hari tanggal 9 sama tanggal 10 dan hari tanggal 10-nya saja. Bapak Ibu ngapunten, pilih yang cara yang mana ini? 2 hari atau yang sehari? Yang 2 hari alhamdulillah lebih afdol tentunya ya. Kalau yang 1 hari juga tentu punya keutamaan tadi, bisa menghapus dosa 1 tahun yang lalu. Nah, maka insya Allah mudah-mudahan dengan ikhlasnya kita berpuasa di hari ini ya, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai amal solih yang bisa menghapus dosa kita setahun yang lalu. Kemudian jamaah dirahmati Allah ya, kalau kita cermati dari sekian banyak tadi keutamaan dan kemuliaan bulan Muharram, maka ini tentu sangat bertolak belakang dengan umumnya yang diyakini oleh sebagian kaum muslimin, ya, terutama di Jawa. Menganggap bahwasanya bulan Syuro, bulan Muharram ini sebagai bulan apa? Bulan sial, ya, bulan keramat, ya, bulan sial, sehingga dianggap bulan Muharram ini bulan yang kalau melakukan hajatan-hajatan, pernikahan misalnya gitu, atau khitanan, dianggap ini nanti mendatangkan sial. Kalau menikah di bulan Muharram nanti rezekinya nggak lancar ya. Menikah di bulan Muharram nanti nggak langgeng rumah tangganya. Ini menganggap bahwa bulan Syuro atau bulan Muharram sebagai bulan sial. Ini tentu tidak dibolehkan seperti itu. Ya. Termasuk misalnya menganggap bulan Muharram sebagai bulan yang dikeramatkan, sehingga yang punya pusoko itu ya, itu ada istilah ngumbah keris, ya, ngumbah pusoko, itu dilakukan di bulan apa? Di bulan Syuro, karena menganggap inilah bulan yang keramat, bulan yang apa istilahnya ya, dikeramatkan tadi, sehingga pusoko itu dimandikannya di bulan tersebut atau di hari-hari tersebut. Dan ini tentu tidak ada dasar dalam Islam. Ya, tentu ini bukan bagian dari ajaran Islam yang dibenarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jamaah dirahmati, lebih dari itu ya, tadi kita sebutkan Muharram ini ternyata adalah bulan yang Allah Subhanahu Wa Taala banyak sekali memberikan kemuliaan. Dan Muharram ini adalah bulan di mana dulu Nabi Musa diselamatkan. Termasuk juga Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam ketika banjir besar di zamannya, Nabi Nuh membuat kapal yang kemudian kapal nanti berlabuh di sebuah bukit namanya Bukit Judi. Hari di mana Allah menyelamatkan Nabi Nuh alaihissalam dari banjir besar adalah hari tanggal 10 Muharram. Jadi hari di mana disitulah kaum muslimin yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Para nabi dulu kemudian diberikan selamatan justru di bulan yang disucikan, bulan yang dimuliakan ini. Maka jamaah rahmati Allah, kita tentu berusaha untuk menghindarkan keyakinan-keyakinan seperti itu, karena ini tentu bertentangan sekali dengan ajaran Islam ya. Semua hari yang Allah ciptakan untuk kita baik, semua bulan-bulan yang Allah berikan kepada kita insya Allah baik. Bahkan sebaliknya tadi bulan Muharram melebihi dari bulan-bulan yang lain. Inilah bulan yang kalau kita beramal soleh dilipat gandakan pahala kita. Kemudian jamaah dirahmati Allah, berikutnya tentang yatim ini, tentang yatim. Nabi SAW menyampaikan ya, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Nabi sampaikan, saya dan orang-orang yang menyantuni anak yatim seperti dua jari ini nanti di surga. Nabi menyebutkan jari telunjuknya dan jari tengahnya, menunjukkan bahwasanya posisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan orang-orang yang menyantuni anak yatim tidak ada jarak dengan Nabi, sangat dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana? Nanti di surga. Dan tentu surganya Nabi surga yang paling tinggi. Maka di antara keutamaan menyantuni anak yatim, memperhatikan kondisi nasibnya ya, nanti akan bersama Nabi di surga. Kemudian Nabi SAW juga menyampaikan gini, as-sa'i alal armala wal miskin atau wal masakin
kal mujahid fisabilillah. Orang-orang yang berusaha untuk memenuhi semua kebutuhan. Yang pertama al-armalah. Al-armalah itu maknanya janda. Ini bapak-bapak yang menyantuni janda. Janda itu siapa sih? Wanita yang mungkin suaminya sudah meninggal, atau wanita seorang istri yang itu mungkin sudah nggak punya suami. Siapa yang memperhatikan urusan janda? Dia mungkin nggak punya pekerjaan, nggak punya penghasilan. Kemudian dibantulah seorang janda tersebut. Ya, wal masakin, dan orang-orang miskin, orang-orang yang duafa, yang nggak punya. Kal mujahid fisabilillah. Maka orang itu seperti orang yang berjihad fisabilillah. Tapi tidak hanya mengatakan itu, Nabi sampaikan gini. Siang harinya seperti dia sedang berpuasa, dan malam harinya dia seperti orang yang sedang melakukan sholat malam. Coba luar biasa ya. Yang punya perhatian terhadap orang-orang yang nggak mampu, orang-orang miskin, termasuk para janda, termasuk dalamnya tentu anak-anak yatim ya. Maka dia seperti orang yang sedang berjihad fisabilillah. Yang malamnya melakukan qiyamul lail tanpa putus, yang siang harinya sedang melakukan ibadah puasa tanpa henti. Ini keutamaan-keutamaan yang Allah berikan kepada orang yang punya perhatian terhadap anak yatim, orang yang miskin, yang duafa, ya termasuk para janda tadi. Nah, mudah-mudahan yang dilakukan oleh para pengurus, para takmir ya, bapak takmir, bapak ibu yang ada di masjid ini, yang mudah-mudahan jadi amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja ngeten, terkait dengan apakah benar Muharram ini sebagai lebaran yatim. Biasanya ngeten ya, ada istilah Muharram sebagai lebaran yatim. Nah, ini saya bacakan hadis. Ada hadis Nabi itu ngeten. Man masahayadahu ala ra'si yatimin yauma asyura. Rafa'allahu ta'ala bi kulli sya'ratin darajah. Barang siapa yang mengusapkan tangannya di kepala anak yatim. Artinya siapa yang mengusap kepala itu berarti apa? Menyantuni, menyayangi, memperhatikan kondisi anak yatim. Yauma Asyura, pada hari Asyura, yaitu tanggal 10 Muharram, rafa'allahu ta'ala bi kulli sya'ratin darajah. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya di setiap rambut dari anak yatim yang diusap rambutnya tadi beberapa derajat. Ya betul ya Bapak Ibu. Kalau kita ngusap rambut anak yatim itu kira-kira berapa rambut helainya itu? Ada berapa helai rambut itu? Banyak ya. Dan hadis Nabi tadi menyatakan bahwa setiap helai rambut anak yatim itu yang kita usap, mana yang kita santuni tadi, itu akan meningkatkan derajat kita yang menyantuninya. Ya, barang siapa yang mengusap tangannya ke kepala anak yatim di hari Asyura, Allah akan angkat derajatnya setiap rambut yang ada di kepala anak yatim. Pernah mendengar hadis ini Bapak Ibu? Pernah mendengar hadis ini? Para alim menjelaskan bahwa hadis ini ada satu perawi namanya Habib bin Ali bin Habib. Perawi ini dikenal sebagai perawi yang matruk, perawi yang tertinggal. Artinya secara kesimpulan hadis ini hadisnya lemah. Hadisnya lemah, hadisnya dhaif. Hadisnya lemah. Tapi zaman rahmati Allah, artinya menyantuni anak yatim itu sepanjang waktu. Sepanjang hari. Sepanjang saat, tidak dihuskan dengan waktu-waktu tertentu. Ya. Ya artinya boleh-boleh saja misalnya kita agendakan di Muharram. Tapi tidak diyakini bahwa kemudian bulan yang lain tidak menyantuni karena sudah dilakukan di bulan Muharram. Artinya Nabi anjurkan yang disebut dengan kafilul yatim itu orang-orang yang perhatiannya sehari-hari kepada anak yatim tersebut, bukan di hari-hari tertentu saja, bukan di bulan-bulan tertentu saja, tapi setiap waktu, setiap saat memperhatikan gimana pendidikannya, gimana kebutuhan hariannya, gimana kebutuhan pendidikan sekolah dan seterusnya. Ya. Maka ini yang disebut dengan kafilul yatim. Ya. Bapak Ibu, mudah-mudahan ya, semua amal soleh, harta yang kemudian didermakan, diinfakkan untuk berjihad fisabilillah ini ya, bagian dari perjuangan dakwah fisabilillah ini, semuanya menjadi amal soleh yang menjadi pemberat amal kebaikan
kita semuanya nanti di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja mungkin. Pangapunten menawi ada salah lepatnya. Cukup atau mungkin ada tambahan atau ada pertanyaan? Sudah.